Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Neng Resti. YouTube ini akan membahas tentang matematika. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 9, yaitu semester 1, bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Pengertian perpangkatan ya. Ini kita misalkan ada A pangkat N, itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dengan A-nya itu adalah bilangan pokok. Dan N-nya itu adalah bilangan pangkatnya. Misalkan contohnya 2 pangkat 3, itu artinya bukan 2 kali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 itu kan 4, 4 dikali 2 itu adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sekarang gimana kalau bilangan pokoknya itu misalkan negatif? Negatif 2 pangkat 2. Itu nanti kalian bisa hasilnya bisa positif atau negatif. Kenapa bisa positif atau negatif? Itu tergantung dari pangkatnya ya. Kalau misalkan pangkatnya ganjil, nanti hasilnya negatif. Kalau misalkan pangkatnya genap, itu hasilnya positif. Contohnya, misalkan min 2 pangkat 3. Berarti artinya itu kan min 2 dikali min 2 dikali min 2. Negatif dikali negatif kan positif. 2 kali 2 4, berarti 4. Sekarang positif dikali negatif, hasilnya negatif. 4 dikali 2, 8. Terus sekarang misalkan min 2 pangkat 4. Berarti artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 4 kali. Sekarang lihat tandanya, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. 2 dikali 2, 4. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 4 dikali 2 min 8. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 8 dikali 2, 16. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya itu negatif, dia tergantung dari pangkatnya. Kalau misalkan pangkatnya positif, itu hasilnya genap. Kalau misalkan pangkatnya negatif, berarti hasilnya ganjil. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh 1 atau 2. Contoh yang pertama, hasil dari 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3 adalah. Berarti kan ini 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berarti kita harus jabarkan dulu. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 dikali 3. Karena kenapa ini 3 kali? Karena di sini pangkatnya 3. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 itu totalnya 81 ya. Terus dikurangi 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3 27 dikurangi 27. Hasilnya adalah 54. Ya, ditulis lagi 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita contoh yang kedua ya, agak sulit sedikit. Misalkan jika X, ini yang kedua, jika X sama dengan min 4 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 3 dan Y sama dengan min 7 pangkat 3 dikurangi min 9 pangkat 3. Maka hubungan antara X dan Y adalah,
Kita jabarkan satu-satu dulu ya. Kita mencari nilai X-nya dulu. Nilai X-nya itu adalah min 4 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 3. Berarti min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4. 1, 2, 3, 4 baru 4 dikali min 4 ditambah 5 dikali 5 dikali 5. Min 4, ingat, tadi kalau misalkan dia bilangan pokoknya negatif, terus pangkatnya itu ganjil, itu hasilnya pasti negatif. Min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4 itu min 1024. Ditambah 5 dikali 5 dikali 5 itu 125. Jadi 1024 ditambah 125, kita dimisalkan. Misalkan kita punya hutang 1024. Hutang itu adalah misalkan min. Positif itu misalkan kita bayar. Kita punya hutang 1024, tapi baru dibayar 125, berarti kita masih punya hutang. Berarti sisa hutangnya itu adalah, berarti min ya, min 899. Sekarang hubungannya ya, Y sama dengan tadi itu soalnya min 7 pangkat 3 dikurangi min 9 pangkat 3. Berarti min 7 kita jabarkan, min 7 dikali min 7 dikali min 7 dikurangi min 9 pangkat 3. Berarti min 9 dikali min 9 dikali min 9. Min 7 dikali min 7 dikali min 7, ini pangkatnya ganjil ya. Berarti kalau ganjil itu hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 343. Dikurangi, ini min 9. Min 9 juga pangkatnya ganjil. Berarti hasilnya negatif. Dikurangi, negatif 729. Sekarang kita jumlahkan. Ini min 343, tapi di sini ada tandanya 2. Kalau misalkan tandanya 2 gini, ini tandanya kita kalikan dulu. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti min 343 ditambah 729. Tadi sama ya, kita misalkan ini punya hutang. Punya hutang 343, tapi dibayarnya 729, berarti masih ada sisa. Sisanya itu adalah 386, berarti Y-nya 386. Tadi X-nya itu adalah min 899, Y-nya itu adalah 386. Jadi min 899 lebih besar apa lebih kecil dari 386? Kalau misalkan di sini min atau negatif, semakin besar nilainya, semakin kecil, semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Berarti ini lebih kecil daripada Y. Berarti X lebih kecil daripada Y. Sekarang sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama itu adalah sifat penjumlahan. Bentuk umumnya, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya itu harus sama ya. Kalau misalkan di sini A, berarti di sini A. Kalau misalkan di sini 2, berarti yang satunya lagi juga harus 2. Harus sama bilangan pokoknya. Ini kita tinggal tambahkan aja pangkatnya. Berarti A pangkat M ditambah N. Ya, contohnya. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Berarti kan ini bilangan pokoknya udah sama. Bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkatnya kita tinggal tambahkan. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 3, 2 ditambah 5, 7. Berarti 3 pangkat 7. Sekarang yang kedua, yaitu sifat pengurangan. Sifat pengurangan bentuk umumnya
Misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu artinya A pangkat M dikurangi N. Contohnya, misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 2. Berarti hasilnya 3. 5 dikurangi 2 itu adalah 3. Jadi 3 pangkat 3. Oke, sifat yang kedua itu pengurangan. Bentuk umumnya, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu artinya A pangkat M dikurangi N. A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti A-nya itu adalah bilangan pokok, tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 2. Berarti 3 pangkat 3. 5 dikurangi 2, 3. 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga itu pangkat 0. Misalkan, bentuk umumnya, A pangkat 0 itu 1 ya. Berapapun angkanya, ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya. A pangkat 0 itu artinya 1. Berarti berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contohnya, misalkan 5 pangkat 0. Berarti 5 pangkat 0 itu adalah 1. 1000 pangkat 0. Berarti hasilnya 1. A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya itu berarti bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini tidak boleh 0, ini tidak boleh 0. Sekarang sifat yang keempat ya. Perpangkatan pangkat negatif. Bentuk umumnya, itu misalkan A pangkat negatif N. Itu artinya 1 per A pangkat N. Jadi si N-nya itu ada di bawah. Contohnya, misalkan 2 pangkat min 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Ya. Jadi si 3-nya ada di bawah. Sekarang sifat yang kelima yaitu bilangan perpangkatan dengan bentuk perkalian. Bentuk umumnya, A dikali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya misalkan 6 pangkat 5. 6 itu artinya kan kalau misalkan dijabarkan itu bisa 2 dikali 3 ya. Berarti 2 dikali 3 pangkat 5. Terus ini kan kalau misalkan bilangan berpangkatan, A-nya dipangkatkan, B-nya dipangkatkan. Berarti ininya juga 2 dipangkatkan, berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Sekarang sifat perpangkatan yang keenam yaitu bilangan perpangkatan dengan bentuk pembagian. Bentuk umumnya, misalkan A per B pangkat N itu sama artinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, misalkan 2 per 3 pangkat 4. Berarti kita jabarkan dulu ya. Ini kan pangkat 4, berarti dikalikan 4 kali. 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sebanyak 4 kali. Sekarang kita kalikan dulu yang atasnya. Yang 2-nya ya, yang 2 yang ini. Yang 2 yang ini ya. Berarti 2, ininya pindah turun, dikali 2, 2 yang ini turun ke sini, dikali 2, 2 yang ini yang mana? Yang ini, yang dari atas. Terus dikali 2, 2 ini yang dari atas. Per, sekarang 3-nya. 3, ini turun ke bawah, 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, sebanyak 4 kali. Dari sini kan 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang, kita hitung, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 dibagi atau per
3-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti 3 pangkat 4. Sekarang sifat yang ketujuh yaitu bilangan perpangkatkan dipangkatkan. Udah mah perpangkatan, terus dipangkatkan lagi ya. Misalkan bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan N. Berarti artinya itu sama dengan A pangkat M yang ini dikalikan dengan pangkat N yang ini. Ya, jadi ini si pangkatnya dikalikan. Contohnya, misalkan 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Berarti 2 pangkat 5 yang ini dikalikan dengan yang ini ya. Berarti 5 dikali 2 itu adalah 10. Jadi hasilnya 2 pangkat 10. Sekarang sifat yang terakhir, bilangan perpangkatan dengan pangkat pecahan bentuk umumnya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini dibacanya ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Itu artinya, jadi nanti A pangkat M per N. Jadi si M yang ini di atas ya, di sini. Si N yang ini di bawahnya. Contohnya, misalkan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 2. Berarti 3 yang ininya di sini ya. 3 yang ini di sini. Sesuai, ini bilangan pokoknya di sini. Terus 2 yang ini pindah ke di atas ya. Jadi 4 yang ini dari sini. Dari 4 yang akar. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 per 4. Jadi sifat-sifat perpangkatan itu semuanya rupanya ada 8. Kita bahas lagi ya secara garis besarnya. Yang pertama itu penjumlahan. Ini bentuk umumnya, kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N dengan bilangan pokoknya sama, itu berarti A pangkat M ditambah N. Berarti si pangkatnya yang dijumlahkan atau yang ditambah. Terus yang kedua, pengurangan. Bentuk umumnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama, berarti tinggal si pangkatnya yang dikurangi. Berarti A pangkat M dikurangi N ya. Tinggal si pangkatnya yang dikurangi. Terus yang ketiga itu pangkat 0. A pangkat 0 itu artinya 1. Berapapun angkanya, ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan A-nya itu adalah tidak boleh sama dengan 0. Terus yang keempat itu pangkat negatif. Kalau misalkan A pangkat min N itu sama dengan A per A pangkat N. Jadi si N-nya ini si pangkat N-nya itu jadi di bawah, jadi positif. Yang kelima yaitu perpangkatan dengan bentuk perkalian. A dikali B pangkat N. Ini kan perkalian ya, perkalian A dikali B. Berarti A pangkat N, A-nya pangkat N dikali B pangkat N ya. Jadi si pangkatnya ditulis dua-duanya. Terus yang keenam perpangkatan dengan pembagian. Ini sama dengan yang atas ya, yang atas perkalian, yang bawahnya berarti pembagian. A per B pangkat N itu sama berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Terus sekarang yang ketujuh, perpangkatan dipangkatkan. Jadi udah pangkat dipangkatkan lagi ya. Kalau misalkan A pangkat M pangkat N, berarti tinggal si pangkatnya yang dikalikan. Berarti tinggal M dikali N ya. Berarti A pangkat M dikali N. Yang terakhir, yang ke-8, perpangkatan dengan pangkat pecahan. Akar dari N, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama A pangkat M per N. Jadi si M-nya di atas disimpan di pembilang, si N yang ini, yang akar ini disimpan di penyebut. Nah, itulah tadi pengertian perpangkatan dan sifat-sifatnya ya. Sekarang di sini ada 2 soal yang bisa Adik-adik kerjakan di rumah masing-masing. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya kalau kalian sudah menemukan jawabannya. Yang pertama ini soalnya, jika X adalah bilangan bulat negatif, berarti nanti si X-nya itu harus bilangan bulat negatif ya. Dikasih clue nih. Yang memenuhi persamaan 4 pangkat 3 ditambah X pangkat 3 dikurangi min 5 pangkat 2 adalah sama dengan 12. Maka nilai X pangkat 2 adalah, itu yang pertama. Yang kedua,
6/35 pangkat 8. Nanti kalian bisa menjabarkannya ya, sama seperti dari sifat-sifat tadi tentang perpangkatan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini ya. Untuk jawaban soal ini kita akan bahas di video berikutnya. Sekian video hari ini. Jika adik-adik suka, silakan like, subscribe, share, dan komen. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya.